Tarik tangan juniors, apa kabar semua? Dalam Yesus pasti ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Dia sudah mati dan bangkit supaya kita beroleh hidup. Hidup untuk apa? Hidup untuk dapat memiliki hubungan yang sangat baik dengan Dia, dengan Tuhan kita. Nah, anak-anak, setelah manusia pertama tidak taat dan jatuh dalam dosa, dosa menguasai manusia. Manusia terpisah dari Tuhan yang sempurna. Nah, dosa itu memisahkan manusia dari Tuhan. Karena manusia terpisah dari Tuhan, maka manusia kehilangan semua yang terbaik. Semua yang terbaik itu sudah Tuhan ciptakan dan sediakan sejak semula. Karenanya manusia terkena hukuman dan akibatnya yaitu selalu harus kerja keras dan berusaha untuk mendapatkan kembali yang terbaik. Nah, kabar baiknya Tuhan sudah selesaikan hukumannya, sehingga sekarang jalan untuk mendapatkan yang terbaik bisa manusia terima lagi, bisa kita terima lagi. Di dalam Dia tentunya. Dalam siapa? Yes, dalam Yesus. Yes, yes, yes. Nah, di pelajaran kali ini kita mau lanjut untuk membaca dari Kejadian 11 dan melihat apa yang terjadi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo kita doa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini. Engkau beri kami kesempatan untuk dapat mengenal Engkau melalui firman-Mu. Berkati kami, beri kami hikmat dan pengertian, supaya yang kami dengar dan lihat tidak sia-sia. Dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa sejak dosa masuk dalam dunia, manusia terus-terusan membuat pilihan-pilihan yang salah dan jahat. Kenapa? Karena yang jahat sudah masuk dalam pikiran. Mata mereka sudah melihat yang tidak baik, dan hati mereka sudah gelap. Tuhan selalu mau manusia diberkati dengan segala yang terbaik. Tetapi kan bukan itu yang terjadi. Semua berkat yang terbaik hanya didapat dalam Tuhan. Karena itu Tuhan mau manusia hanya menyembah Dia saja. Karena memang hanya Tuhan yang layak disembah. Dia yang paling berkuasa di seluruh alam jagat raya. Semua diciptakan oleh Dia. Sebelum ada sesuatu, Tuhan sudah ada. Dan semua diciptakan di dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi apa saja yang ada, baik yang kita tahu di bumi atau di luar bumi, diciptakan oleh Tuhan. Nah,
Jadi kalau semua yang ciptakan Tuhan, maka yang layak disembah, dipuji, dan dimuliakan ya cuman Tuhan dong ya. Tapi yang terjadi adalah manusia mau sesuatu yang bisa dilihat, dipegang supaya dapat mereka sembah. Karena itu mereka menciptakan patung, dewa-dewa, dan bahkan manusia sendiri untuk disembah. Kenapa bisa begitu? Karena manusia sudah kehilangan gambar dan rupa Tuhan sejak awal tujuan manusia diciptakan. Karena itu manusia tidak bisa lagi melihat Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak dipuji. Jadi manusia selalu mencari hal yang lain untuk bisa dia sembah dan dia puji. Nah, manusia kemudian memutuskan daripada menyembah Tuhan, mereka mau kemuliaan itu bagi diri mereka saja sendiri. Dan bukan itu saja, mereka juga mau orang lain dan seluruh dunia mengetahui itu. Sekarang kita mau baca ya dari Kejadian pasal 11. Kita akan belajar bahwa manusia menjadi semakin sombong dan semakin jauh dari Tuhan. Mereka mau meninggikan diri, menyamai kedudukan Tuhan di langit. Ayo anak-anak, ambil Alkitab kalian. Kita baca bersama-sama dengan papa atau mama, kakak, abang, opung, paman atau bibi. Ikut baca juga ya. Teman kalian, Cinta akan memandu kita semua membaca pasal ini. Shalom teman-teman, Talitakum. Kejadian 11, Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksanakan. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek.
dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah adalah 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Amin. Talitakum. Terima kasih Cinta. Tuhan Yesus berkati. Nah, tadi kita sudah baca ya, bahwa pada waktu itu semua orang di dunia ini berbicara dengan bahasa yang sama. Nggak seperti sekarang, bahasa di dunia ini banyak banget deh. Jadi waktu itu keturunan Nuh dari anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet, mereka menjadi sangat kuat. Mereka pintar. Mereka berkomunikasi memakai bahasa yang sama, walaupun tinggal di daerah-daerah yang berbeda atau berjauhan. Nah, ketika di antara mereka ada yang mengembara sampai di tempat yang datar, mereka berkata satu sama lainnya. Di ayat 4 dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Orang-orang itu pandai-pandai dan hebat-hebat. Mereka mulai membuat batu bata pada zaman itu, sehingga mereka bisa membangun tempat tinggal yang lebih baik daripada tenda-tenda. Nah, menurut anak-anak, ide membangun menara itu baik nggak? Coba nanti diskusikan sama papa dan mama ya. Menurut anak-anak juga, apakah mereka membangun menara itu supaya bisa dekat sama Tuhan dan kemudian menyembah Dia? Nah, ternyata jawabannya tidak. Mereka membangun menara itu supaya mereka bisa menjadi yang paling tinggi untuk disembah. Mereka mau menara setinggi-tingginya supaya dari mana saja di bumi mereka bisa dilihat. Bukannya membangun mezbah supaya bisa melihat Tuhan dan kemudian menyembah Tuhan, tapi mereka mau membangun menara supaya semua orang bisa menyembah mereka yang berkuasa di menara itu. Mereka mau menyaingi Tuhan. Kenapa? Mereka pikir mereka tidak perlu Tuhan karena mereka bisa melakukan yang baik. Apakah manusia bisa merencanakan dan melakukan yang baik?
Tentu tidak, karena hanya Tuhan yang bisa melakukan yang terbaik, tidak ada yang lain. Jadi, Tuhan tahu kalau mereka berhasil membangun menara yang begitu tinggi untuk disembah di seluruh dunia, maka dunia akan binasa dan hancur kembali seperti zaman sebelum Nuh masuk bahtera. Waktu itu manusia lupa akan Tuhan dan manusia menyembah manusia juga. Karena itu Tuhan mau menyelamatkan manusia dari kehancuran lagi. Kalau dulu Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera yang besar dan kemudian menurunkan hujan lebat di bumi sampai seluruh bumi tenggelam, maka sekarang kali ini Tuhan mengacaukan bahasa yang ada di bumi supaya menara itu tidak bisa dibangun. Bisa nggak Tuhan lakukan itu? Ya bisa dong ya. Kan Tuhan yang pertama kali membuat bahasa yang manusia pakai. Nah, Tuhan buat semua saling nggak ngerti. Yang satu ngomong ini, yang lain ngomong itu. Bingung deh. Anak-anak bisa bayangin aja, seperti anak-anak lagi bicara sama orang yang bukan dari Indonesia, yang nggak ngerti bahasa Indonesia, dan mereka pakai bahasa lain. Mungkin ya begitu ceritanya. Akibatnya apa? Ya gagal. Mau membangun menara setinggi langit, jangankan selangit, mungkin sedengkul juga nggak jadi karena saling nggak mengerti. Nah, kemudian tempat itu diberi nama Babel, yang artinya adalah tempat kebingungan. Nah, anak-anak, setelah itu tersebarlah suku-suku dan kaum-kaum ke seluruh penjuru bumi, dan mereka kemudian memiliki bahasa masing-masing. Begitulah Tuhan merencanakan keselamatan bagi manusia. Sejak semula Tuhan ingin supaya manusia menyembah Tuhan saja, supaya manusia mendapatkan yang terbaik. Karena itulah Tuhan menggagalkan rencana manusia membangun menara dan menyembah dirinya sendiri. Tuhan mau supaya manusia hidup diberkati dan bahagia di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Tuhan juga, bukan di luar Dia. Di Efesus 2 ayat 10 kita baca, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anak-anak, apakah Tuhan kemudian berhenti di situ? Tidak. Tuhan terus menjalankan rencananya bagi keselamatan seluruh dunia. Ia kemudian memanggil seseorang bernama Abram untuk menyatakan janjinya bagi keselamatan. Anak-anak, sekarang apakah kita bisa mengerti bahwa Tuhan selalu mau yang terbaik bagi kita? Dan yang terbaik itu bisa kita alami dan dapatkan hanya di dalam Dia. Apa yang terbaik itu? Ya kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, kelimpahan, kepandaian yang kita alami dalam hidup ini. Iya, dalam hidup ini sekarang. Semua itu bisa kita alami selama kita masih hidup di bumi, tapi hanya dalam Tuhan Yesus.
Bagaimana supaya kita bisa terus dalam Tuhan Yesus? Yang pertama, percaya padanya bahwa Dialah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dialah pencipta segalanya dan Dia menyayangi kita. Yang kedua, dengan kita percaya, kita mau mengetahui rencananya dan juga kehendaknya. Melalui apa? Dengan cara ya seperti yang sekarang kita lakukan, belajar firman dan ajarannya, dengan berdoa dan belajar mendengar suaranya. Maka kita akan hidup taat dan dipimpin oleh Dia selalu. Siapa yang mau untuk dapatkan kehidupan yang terbaik dari Tuhan? Apakah anak-anak percaya bahwa Dia adalah Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, yang menciptakan segalanya? Apakah anak-anak mau belajar untuk bisa mengenal Dia? Jika iya, ayo kita berdoa ya. Katakan dengan iman percaya. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar, pencipta segalanya. Dan aku percaya Engkau sayang padaku. Karena itu, ajar aku selalu untuk hidup taat dan dipimpin oleh-Mu, sehingga aku diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, ingat ya, banyak belajar firman Tuhan, baca firman tiap hari, berdoa tiap saat, dan berkati satu sama lain. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Talita kum. Bye.